Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada sidang pleno pada hari ini. Sidang pleno KPU Kabupaten Asgar dengan agenda pembahasan dan penetapan jadwal serta mekanisme pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Asgar tahun 2025 akan segera dimulai. Kepada Ketua KPU Kabupaten Asgar, kami persilakan untuk membuka sidang pleno pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam suasana penuh semangat dan tanggung jawab untuk melaksanakan sidang pleno terbuka pembukaan tahapan pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada tahun 2025 di Kota Asgar dengan tertib, aman, dan demokratis. Sidang pleno terbuka ini merupakan bagian penting dari rangkaian tahapan pilkada yang menjadi wujud nyata komitmen kita semua dalam mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui sidang pleno ini kita menegaskan kesiapan penyelenggara, peserta, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan setiap proses demokrasi secara transparan, akuntabel, serta berintegritas demi terpilihnya pemimpin daerah yang baik bagi masyarakat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, semangat persatuan, dan doa agar seluruh tahapan pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno terbuka pembukaan tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2025 di Kota Asgar secara resmi saya nyatakan dibuka. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pilkada, penetapan tata cara dan tahapan pelaksanaan pilkada, pembentukan KPPS, PPK, dan PPS, dan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih tahun 2025. Demikian sidang pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Asgar kami tutup. Kami berharap setiap langkah yang telah disepakati dapat dijalankan dengan tepat waktu dan efektif. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Komisioner KPU untuk memaparkan rancangannya. Teknis dan juga Bawaslu, kami mengusulkan jadwal pendaftaran pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Asgar tahun 2024 dibuka tanggal 14 sampai 15 bertepat di kantor KPU Kabupaten Asgar. Waktu pelayanan pendaftaran dimulai pukul 8.00 hingga 16 WIB dan pada hari terakhir hingga pukul 23.59 WIB. Kami juga telah menyiapkan sistem informasi pencalonan atau SILON untuk pemeriksaan berkas digital serta mekanisme pemeriksaan dokumen secara langsung di sekretariat KPU. Untuk menjamin keterbukaan, kami akan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh partai politik dan bakal calon perseorangan dari aspek hukum. Setiap partai pengusung wajib menyertakan SK kepengurusan dan sah dan rekomendasi resmi dari PPP. Demikian laporan dan usulan dari kami, mohon dapat dibahas dan disetujui dalam pleno hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Bawaslu Kota Asgar. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sidang rapat sidang internal Bawaslu Kota Asgar. Pada hari ini kita akan membahas tentang peraturan. Yang pertama, ada beberapa peraturan yang akan kita bahas. Pertama, yaitu pelaksanaan dan ruang lingkup pengawasan. Yang kedua, tata cara pengawasan. Tiga, laporan hasil pengawasan. Dan yang keempat, pengawasan terhadap pemungutan dan perhitungan suara. Aturan pelaksanaan dan lingkup pengawasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 5
Di antaranya yang pertama, pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Kedua, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan. Tiga, proses penetapan calon. Keempat, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Kelima, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian dan seterusnya. Selanjutnya tentang tata cara pengawasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 12. Yang pertama, penyusunan rencana pengawasan pemilu di wilayah kota Asgar. Kedua, supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Asgar. Ketiga, supervisi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kota Asgar. Keempat, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Asgar. Dan kelima, pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota Asgar dan seterusnya. Selanjutnya tata cara pengawasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 12. Yang pertama, penyusunan rencana pengawasan pemilu di wilayah Kota Asgar. Kedua, supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Asgar. Ketiga, supervisi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kota Asgar. Dan keempat, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Asgar dan seterusnya. Selanjutnya, laporan hasil pengawasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 meliputi: pertama, pengawasan pemilu melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Kedua, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas A. Laporan periodik dan B. Laporan akhir. Ketiga, laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan laporan yang disampaikan secara berkala pada setiap tahapan penyelenggara pemilu. Keempat, laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan laporan yang disampaikan setiap akhir tahun. Yang kelima, selain laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengawas pemilu memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan pemilu untuk berjalan dengan baik, secara jujur, adil dan transparan dan profesional. Melalui kegiatan sosialisasi ini mungkin kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu serta bagaimana peran Bawaslu hadir untuk menjaga integritas proses berdemokrasi. Bawaslu mengawasi seluruh tahapan, mulai dari pemuktahiran data para pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan logistik, hingga pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi hasil suara. Mungkin semoga nanti pada hari H pemungutan suara berjalan dengan lancar dan jaya sentosa untuk masa depan Kota Asgar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita perlu memang butuh dukungan banyak gitu kan, sedangkan kita kan harus benar-benar dikejar deadline gitu. Bagaimana kalau misalkan dia untuk menyewa hacker untuk memanipulasi data sebanyak mungkin agar kita bisa mencalonkan maju dalam pilkada 2025. Ya, gimana Bu caranya kita tuh harus bisa menang lah. Dari calon independen mengumpulkan dengan jumlah minimal, kita harus maksimalin di minimal itu ya. Ya, itu aja.
dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Asgard tahun 2025. Acara ini akan langsung dipimpin oleh Ketua KPU Kota Asgard, Bapak Sultan. Kepadanya disilakan. Bagi rekan-rekan media dan hadirin sekalian, berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang baru saja kita laksanakan, kita akan melaksanakan penetapan nomor urut untuk kedua pasangan calon kepala daerah Kota Asgard. Terima kasih telah hadir pada konferensi pers KPU Kota Asgard dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Asgard di hari Selasa 18 November tahun 2025 dinyatakan dibuka. Untuk kedua calon silakan maju ke depan untuk mengambil nomor urut secara diundi. Nomor urut 1 Jihan Leni dan nomor urut 2 Akmal dan Siti. Terima kasih kami ucapkan kepada para pendukung kami yang telah berpartisipasi ikut serta dalam merencanakan bagaimana Kota Asgard selanjutnya, di mana kami dari generasi Z berasumsi bahwa beraksi adalah slogan kami, di mana akan kami junjung yaitu berkeadilan, asri, kreatif, dan inovasi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk para wartawan. Saya sudah menyelesaikan pendaftaran calon ke KPU dan melengkapi berkas-berkas yang sesuai dengan peraturan dari KPU. Terima kasih atas dukungan dan doa dari masyarakat. Di sini kami sebagai pasangan calon dari partai yang penting yakin menamai paslon kami dengan nama jelas Jihan Leni Akselerasi Smart dengan slogan jelas memimpin Asgard maju sejahtera. Bagi para warga Asgard, sehat-sehat semuanya. Pada pagi kali ini saya pihak KPU dan anggota saya KPU ini ingin mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan Pilkada Kota Asgard 2025 ini. Pertama, kita berharap tahapan Pilkada Kota Asgard ini berjalan dengan luber jurdil, yang dimana ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung luber jurdil itu sendiri. Kemudian dari money politik, Pilkada Kota Asgard ini saya harap tidak ada money politik yang digunakan oleh para paslon-paslon. Ada dua sendiri dari paslon-paslon ini, ada dari partai dan non-partai atau independen. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semoga kita selalu dijauhkan oleh mara bahaya godaan syaiton yang terkutuk yang ada di Kota Asgard ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, seluruh warga masyarakat yang kami hormati. Sebentar lagi kita akan menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Asgard. Sebuah momentum penting bagi kita semua untuk menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Melalui pilkada ini, rakyat diberi kesempatan secara langsung untuk bisa memilih pemimpin yang akan membuat perubahan bagi kesejahteraan bersama. Namun perlu kita pahami juga bahwa pilkada ini bukan sekedar memilih calon, tetapi juga merupakan ujian bagi kedewasaan politik dan tanggung jawab warga negara. Oleh karena itu, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat bersama tokoh masyarakat dan juga akademisi hadir untuk memberikan edukasi politik yang sehat kepada seluruh warga. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin penting terkait politik sehat. Pertama, pilih calon yang visi dan programnya bukan karena kepentingan oleh suara kita dibeli karena masa depan kita berharga daripada uang sesaat. Yang kedua, jangan sebarkan berita hoax atau fitnah. Kalau kita dapat informasi di media sosial, segera
lupa datang ke TPS pada hari pemilihan nanti. Gunakan hak suara kita karena hak dari kalian bisa menentukan masa depan daerah kita. Untuk yang poin kelima, terakhir itu ajak keluarga, tetangga, kerabat kalian, mantan maupun sepupuan untuk ikut memilih partisipasi untuk membuktikan sebagai warga Indonesia jangan golput, karena kalau kita diam masa depan kita akan ditentukan oleh orang lain. Nah, perlu saya tekankan bahwa pilkada ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang menentukan masa depan daerah. Jadi gunakan hak pilih kalian dengan bijak. Nah, perkenalan ya Pak, saya Jihan Rohmat. Di sini saya sebagai calon Pak dari kota Asgar. Ya bagus. Saya ingin meminta saran dari Bapak, bagaimana sih harusnya sih pemimpin di kota Asgar ini? Mungkin dari saya sebagai kiai juga ya, dan juga mungkin memberikan doa-doa dan dorongan ya, mungkin itu saja sih dari saya. Saya sangat mendukung penuh Bapak Jihan dan kami untuk menyalurkan pilkada. Mudah-mudahan bisa terpilih dan juga dijadikan menjadi wali kota Asgar ya. Aduh, ini Pak ada sedikit belum Ya, Pak? ya terima kasih ya. Iya siap. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi wali kota yang soleh, jujur, adil dan juga mengabdi kepada masyarakat. Amin, 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 amin. Saya tidak memaksa kalian untuk memilih. Hanya Pak Kiai bagaimana sarannya? Ya tentu saya memberikan saran memilih pemimpin yang jelas visinya, ramah tutur katanya, dan tentu mementingkan umat Islam. Di atas waktunya kami di sini ingin konsultasi mengenai bagaimana baiknya dalam pilkada ini terkait kota Asgar, terkait strategi apa nih yang bisa kami lakukan untuk menarik massa lebih banyak. Nah, untuk menarik massa lebih banyak, yang pasti sekarang kan yang paling kencang banget tuh mau gak mau media sosial. Media sosial itu benar-benar kalian harus gencar banget. Kalau perlu kalian rekrut beberapa orang spesialis kayak KOL atau misalkan spesialis brand tertentu, bahkan kampanye yang tersebut selubung. Karena kan kita gak bisa dipungkir ya, banyak banget sekarang influencer yang memang dampaknya itu bisa banyak gitu. Meskipun ini cuma pilkada, tapi bisa kok kalian gencar itu strategi marketing. Yang pertama itu siapa sih? Yang pertama itu Pak Jihan. Oh iya, Pak Jihan sama Ibu Lenia. Iya, benar. Yang kedua tuh Bapak Akmal sama Bu Siti. Tapi hati-hati, Bu Siti Maharani itu track recordnya jelek, coy. Siapa tuh? Tuduhan yang dia korupsi apa sih? Korupsi Jakarta. Iya. Iya kan Bu Siti Maharani, tapi lepas dia tuh jadi kata KPK. Jadi kasusnya nggak jadi. Jika dia independen, dia pasti bisa banyak. Iya sih. Pasti dia pasti bikin alibi buat bisa nyalonin dan lain. Kan pemilih pemula, gak boleh kayak gitu. Etika politik aja ngajarin buat apa? Jujur, jangan menerima money politik. Iya. Berarti emang nggak boleh gitu sepeser pun. Atau misalkan kita ambil duitnya aja, tapi kita pilih calon yang lain, itu nggak boleh. Apalagi kan di ulama agama. Bapak ini. Iya, dia kan dia punya pesantren banyak, ada 5 pesantrennya. Ya sih, tapi sebagai tetangganya Pak Isni, kayaknya kalau menerima money politik malu juga ya. Iya, dia kan muridnya Pak Isni. Oh. Iya. Kemarin aku lihat berita dia didatangi ke nomor 1. Oh, Pak Isni. Pak Isni ngedok nomor 1. Tetangga ini sama lihat sih ada yang datang. Kan kita fokus kuliah. Serius? Kalau misalkan Pak Isni dukung 01 berarti nanti orang-orang mayoritas juga bakal diarahin dong dukung 01. Nah ini kan lihat. Nanti kalau lihat dari visi misi ya, Itu sudah banyak lagi teman-teman. walaupun track recordnya Bu Siti Maharani sebagai calonnya Pak Akmal itu jelek, tapi lihat dari visi misi kayaknya aku lebih condong ke Pak Akmal deh.
Udah daripada ngobrol yang kayak gini, yang penting yang pertama kita ngobrol baik, yang kedua kita ke kantin soalnya lapar. Betul juga. Gue yang bayarin ya sekarang ya. Juga penasaran nih, ada sama kandidat Ibu Leni. Iya. Ada satu pertanyaan nih. Kalau misalkan Anda diberi satu kesempatan untuk menceramahi diri Anda di masa depan, apa yang Anda akan ceramahi untuk diri Anda sendiri? Pesan untuk diri saya di masa depan tentunya menjadi seorang pemimpin yang tentunya bisa dipercaya oleh masyarakat, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk membangun kepercayaan dari masyarakat itu sangat susah ya. Jadi ketika masyarakat sudah percaya kepada kita, jangan disia-siakan, dan juga menjadi seorang pemimpin yang tentunya cerdas, bukan hanya cerdas untuk memikirkan sesuatu, tetapi juga untuk melaksanakan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Jihan, Ibu Leni, dan juga terima kasih untuk sponsor kami, Afroviva, dan juga Kota Asgard lebih maju, lebih sehat, lebih makmur. Salam Kota Asgard. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Akmal, Ibu Puan, dan selamat pagi juga warga Kota Asgard. Perkenalkan, saya Muhammad Roni dari Ajat News. Oke. Bapak Akmal, Ibu Siti, mungkin tidak semua ya rakyat Kota Asgard ini kenal kalian semua. Mungkin boleh kalian memperkenalkan diri kalian sendiri, oke? Oke baik, saya Akmal Rifki. Di sini saya mencalonkan dari Independen sebagai wali kota dari Kota Asgard itu sendiri. Oke, perkenalkan saya Siti Maharani Alpiani sebagai wakil dari wali kota Asgard. Yang pertama, mungkin ya, kalau misalkan ada satu visi paling utama, paling keren, paling cocok, apa nih dari kalian? Oke, jadi kami sebagai generasi Z gitu ya, sebagai pemuda-pemudi, saat ini kami akan membawa visi yaitu beraksi, di mana para pemuda saat ini juga sudah mampu untuk beraksi, di mana beraksi itu berkeadilan, asri, kreatif, sejahtera, dan inovasi. Di mana semua unsur yang kami bawa itu mencakup pemuda untuk mampu beraksi saat ini juga untuk menuju Kota Asgard yang lebih maju. Di Kota Asgard banyak yang terkena mental health yang turun. Nah, sebagai Gen Z ya, Ibu Puan Siti akan melakukan apa nih pada para Gen Z yang depresi, anxiety, PTSD, stres, hampir bunuh diri. Nah, akan melakukan apa? Ya, terima kasih sama pertanyaannya. Oke, izin untuk menjawab mungkin ya. Kita kan sebagai calon-calon Gen Z, di mana kita tuh fokus untuk merangkul gitu, dan untuk buat para Gen Z nih yang isu-isu mental health yang lagi booming-boomingnya ini kakaknya, jangan malu buat ke psikolog gitu ya, buat cerita aja kepada ahlinya biar nggak yang dikasih nasihat yang malah bikin mental jatuh lagi gitu lah. Kita pastikan buat merangkul Gen Z buat lebih sehat, lebih pintar, dan lebih cerdas. Terima kasih bagi Bapak Kamal, bagi Ibu Siti, dan terima kasih juga pada ambasador kita, Mineral. Kota Asgard, salam jaya, salam hangat, salam sehat. Bapak Kamal ini sangat responsif sekali tangannya ya. Menjawab pertanyaan yang sangat mudah aja bisa, apalagi menjawab perintah rakyat. Bapak ini sangat kurang ya. Nah ya, terima kasih ya kalian sudah datang ke dalam acara yang sangat bermakna ini. Dan juga untuk rakyat Kota Asgard yang menonton ini, tinggal kalian pilih selektif manakah pemimpin yang baik, amanah, jujur, fatona, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian, terima kasih dari Ajat News, dan juga paslon nomor 1 Jelas. paslon nomor 2 Beraksi. Kota Asgard Maju dan sejahtera. Kami yaitu untuk menjadikan Kota Asgard sebagai kota yang jelas, yaitu jujur pemerintahannya, ekonominya maju, layak hidup warganya, aman lingkungannya, dan sejahtera tanpa kemiskinan. Dukunglah kami sebagai wali kota Kota Asgard. Jelas, maju dan sejahtera.
Nah, dari sini kawan-kawan semuanya sebagai pemuda gitu kan, ada nggak sih yang berani menyampaikan aspirasi kayak gimana sih kita harus baiknya solusinya dan sebagainya, ada yang berani nggak? Saya sama. Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Linda. Saya sehari-harinya jadi mahasiswi. Untuk aspirasi mungkin karena saya dari desa. Jadi di desa saya tuh pemasukan air bersihnya tuh kadang-kadang mati, kadang-kadang jalan. Terus ketika jalan juga airnya tuh jadi kotor. Jadi kan aku juga jadi kotor, banyak kuman gitu. Nah saya tuh jadi sakit perut gitu terus. Jadi gak bisa dikonsumsi sehari-hari gitu Pak. Nah saya tuh pengen Bapak sebagai calon tuh kayak harus ada dari visi misinya tuh buat kebijakan air bersih di desa saya. Baik, terima kasih. Ada sedikit hadiah dari kita gitu ya, sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Linda. Ya, terima kasih ya Ibu Linda. Terima kasih Bapak Deni. Ya, boleh? Kita foto bersama. Semuanya kalian doang ya? Ada satu hadiah lagi kepada kawan-kawan semua terkait yang mau mengaspirasikan terkait dengan solusi dan lain sebagainya. Boleh? Saya Pak. Ya, silakan boleh. Perkenalkan saya Yahya dari SMAN 98 Asgar. Jadi menurut saya untuk Ibu Linda itu mungkin karena di sungainya Pak. Iya maksudnya biar bersih gitu. Karena di sungainya Pak. Karena biasanya kalau di desa itu justru musim kemarau malah banyak air bersih, sementara musim hujan itu airnya kotor. Nah mungkin di sungainya itu yang harus diolahnya Pak. Apalagi ada sampah kiriman-kirimannya yang dari luar Asgar tuh Pak. Biasanya itu yang bikin air bersih itu malah jadi kotor, bakteri-bakteri negatif lainnya gitu Pak. Mungkin itu saran saya Pak. Oke, baik. Sebelum saya jawab, gitu ya, kami jawab terkait aspirasi dari teman-teman berdua yang sudah disampaikan. Ada hadiah yang akan kami berikan kepada saudara Yahya ya. Iya. Itu mahal tuh. Ya, ini masa minggunya itu beda. Dan terima kasih ya kepada Yahya. Terima kasih Pak. Nah, untuk segala kita dan lain sebagainya, nanti akan kami serap sebagai isu dari lingkungan itu sendiri ya. Nantinya kami akan kolaborasi bersama ahli-ahli gitu ya untuk Kota Asgar ini terkait dengan lingkungan, kesehatan dan sebagainya untuk menjadi unggul. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Bapak Akmal dan juga Ibu Siti beserta tim suksesnya. Di sini kami dari LSM dan juga warga ingin menyampaikan Pak keluhan aspirasi rakyat terkait kondisi Kota Asgar. Baik, salah satu aspirasi terkait kondisi akses jalannya sampai saat ini masih rusak dan belum ada perbaikan. Baik, untuk masalah infrastruktur dan lain sebagainya, kita kan belum mendata sebanyak apa dan serusak apa untuk akses jalan itu sendiri. Nanti kami dalam program ada yang namanya aduan masyarakat, di mana nanti ada satu platform baik itu dari media sosial sendiri sebagai bentuk aduan dari masyarakat, kesah dan sebagainya termasuk infrastruktur jalan itu sendiri. Nanti bisa kami share kepada LSM untuk nantinya dikembangkan dan direalisasikan. Baik Bapak dan juga Ibu beserta tim sukses, mungkin saya selaku Ketua LSM ingin menyampaikan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas di sini bermanfaat dinamika pilkada di Kota Asgar. Untuk penutup, saya mungkin ingin menyerahkan berkas aduan dari seluruh warga. Mohon diterima Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Di sini kami dari lembaga LSM mewakili para warga ingin menyampaikan keluhan-keluhan yang ada terkait Kota Asgar. Nah, jadi di sini tuh dari beberapa hasil pemantauan kami, masyarakat tuh sering mengeluhkan terkait isu lingkungan, mau dari pengelolaan sampah,
banjir ataupun ruang terbuka hijau. Jadi mereka tuh mengharapkan kota Asgar tuh yang lebih bersih, sehat dan juga berkelanjutan. Saya Pak, saya ini kan sebagai warga Asgar dan saya tuh suka mewakili beberapa warga Asgar juga karena udah hampir 3 minggu ini tuh pasokan air bersih itu udah gak nyala gitu, jarang nyala, terus sekalinya nyala itu keruh gitu, jadi kan tidak layak digunakan gitu kan. Saya Pak, jadi gini Pak, di kota Asgar sendiri gitu ya, memang sudah banyak sekali gitu seperti pembangunan apartemen, terus pusat perbelanjaan, tapi tidak diiringi dengan keterbukaan ruangan yang hijau gitu, ruang terbuka hijau banyak warga juga justru membutuhkan area taman dan aktivitas keluarga, olahraga dan rekreasi gitu. Jadi mereka juga kegiatannya bukan terpacu pada pusat perbelanjaan ataupun apa itu, tapi kita juga butuh kayak ruangan yang memang udaranya itu cukup gitu buat kita. Jadi lewat aduan-aduan ini tuh kami berharap ya paslon dari Bapak Jihan dan Ibu Leni itu tidak hanya memfokuskan pada pembangunan. Nah, jadi warga Asgar tuh butuh pemimpin yang menjaga kebersihan dan kelestariannya. Nah, semoga masukan-masukan dari warga tadi bisa didengar dan direalisasikan. Terima kasih atas aduannya dari masyarakat ya. Kami akan tampung untuk segala aduan dari masyarakat dan jika menang kami akan merealisasikan aduan-aduan dari kalian serta melaksanakan program-program sesuai dengan visi misi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Pagi ini kita akan sama-sama menyaksikan debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Asgar 2025. Debat ini digelar oleh KPU Kota Asgar dan Ajak News. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, di debat kali ini kita akan mengusung tema pembangunan yang mengutamakan transparansi, kemandirian pangan, inovasi kreatif, dan kolaborasi masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan berkelanjutan. Bersama saya Yuliawati dan saya Ega Piani, kami persilahkan langsung untuk ke depan kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Hadirin yang bisa kita sambut pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Berikut. Lady
kepadanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak berkat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi kali ini dalam rangka debat Pilkada Kota Asgar tahun 2025. Tak lupa juga yang saya hormati Ibu Fitriani Yulati SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah etika dan perilaku politik yang dapat menghadiri acara debat Pilkada Kota Asgar tahun 2025 ini. Dapat melihat nilai dari para pasangan calon ini sehingga dapat melihat nilai asli mereka untuk dapat kalian pilih. Mungkin sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini mohon untuk tidak beranjak dulu karena selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Ali selaku Ketua Majelis, kemudian Bapak Ibni selaku perwakilan panelis, Ibu Fitri selaku perwakilan Komisi KPU, kami undang dengan hormat untuk maju ke depan dan menyerahkan secara simbolik perumusan pertanyaan dari tim panelis kepada KPU Kota Asgar. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. 2025 memiliki ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Berikut adalah tata tertib debat publik 2025. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenalkan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antara pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu tersedia telah habis. Acara debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Asgar 2025 akan dimulai dengan pemaparan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 1, silahkan Pak Jihan dan Ibu Leni, visi misi dibacakan dalam waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Sejahtera untuk kita semua. Saya Jihan Rahmat, calon wali kota Asgar bersama Ibu Leni Permatasari, calon wakil wali kota Kota Asgar. Kami hadir sebagai pasangan jelas Jihan Leni Akselerasi Smart. Nama yang mencerminkan komitmen kami membangun Asgar cepat, cerdas, dan tepat sasaran. Betul sekali Bapak Jihan. Saat kami turun ke lapangan, kami juga mendengarkan keluhan yang sama dari masyarakat terkait dengan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, lalu layanan publik yang sangat lambat dan juga lingkungan yang semakin terasa tidak nyaman. Maka dari itu, kami di sini bukan hanya sekedar janji, tetapi membawa rencana nyata yang tentunya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Semua ini kami rangkum dalam visi yang jelas, mudah dipahami, dan menjadi arah pembangunan 5 tahun ke depan jika kami terpilih nanti. Untuk visi kami, yaitu mewujudkan Kota Asgar yang jelas, jujur pemerintahnya, ekonominya maju, layak
layak hidup warganya, aman lingkungannya, dan sejahtera tanpa kemiskinan. Dari visi ini, misi kami juga bernama Jelas, agar setiap program terasa nyata dan langsung dirasakan warga. Untuk yang pertama, misi kami jaminan sosial tepat sasaran. Bantuan harus sampai kepada yang berhak dengan satu data kesejahteraan Asgar. Bantuan disalurkan lewat kartu jaminan sosial. Jelas, langsung ke rekening, dan posko anti pungli sosial siap menerima laporan warga. Selesai. Berikutnya, pasangan calon nomor 2, silakan Bapak Akmal. Visi-misi dibacakan dalam waktu 2 menit. Anda berbicara. Salam tenang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami berdiri di sini sebagai pasangan calon beraksi Akmal dan Siti, sebagai pemuda yang merepresentasikan untuk melakukan perubahan nyata bagi Kota Asgar tercinta ini. Melalui kesempatan ini, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam visi besar kita untuk mewujudkan Kota Asgar yang berkeadilan, kreativitas, asri, inovatif, dan sejahtera. Visi ini bukan saja melainkan slogan, melainkan visi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat menuju arah kebijakan yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang terjamin dan hasil yang nyata bagi masyarakat. Menghadirkan lingkungan asri merupakan komitmen bersama untuk merawat dan menjaga pelestarian alam, sumber daya alam kita bersama yang telah dianugerahkan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita. Kemudian ini bukan hanya soal keindahan, melainkan soal kesehatan, ketahanan pangan, dan kualitas hidup yang lebih baik untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kreativitas dan inovatif merupakan kunci dalam menjawab tantangan zaman, di mana kami ingin membangun ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan teknologi tepat guna. Sinergi ini nantinya akan membuka ruang bagi ide-ide baru dan solusi kreatif dari kearifan lokal yang lahir dari masyarakat sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, kami menghadirkan pemerintahan yang transparan, supportif, dan membutuhkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan ini kami menjadikan Kota Asgar untuk cerminan kota yang berkelanjutan, berkeadilan, asli, penuh kreativitas, dan menjawab tantangan dari segala yang kami hadapi. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetap di acara debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Asgar 2025. Selamat datang kembali di debat calon wali kota dan wakil wali kota Asgar 2025. Ini sesi ini kami akan menjelaskan aturannya. Calon wali kota akan mengambil amplop yang berisikan pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim finalis. Pertanyaan akan dibacakan oleh kami selaku moderator. Waktu untuk menjawab pertanyaan sekitar 45 detik. Durasi menanggapi 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Dipersilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk mengambil amplop di depan. Saya bacakan pertanyaannya dan tidak ada pengulang kata ya. Kalau nanti terpilih tapi ternyata tidak amanah, apakah Anda siap menerima konsekuensinya? Dan kalau sampai terjerat kasus, hukuman seperti apa yang Anda siap jalani sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat? Baik, izinkan moderator, izinkan saya untuk menjawab. Untuk pertanyaannya, jika saya terpilih nanti, apabila mana ada terjadinya kasus ataupun masalah, apa konsekuensinya untuk saya? Untuk yang pertama itu saya akan
sadar diri terlebih dahulu. Terus untuk konsekuensinya, jika memang masalahnya memicu permasalahan yang sangat besar kepada masyarakat, saya siap mundur. Kebijakan kesehatan yang inovatif seringkali gagal di tahap implementasi karena lemahnya koordinasi dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Sebagai calon wakil wali kota, bagaimana Anda menjamin tata kelola yang solid untuk membangun layanan kesehatan yang lebih kreatif, misalnya dengan integrasi data, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan tenaga kesehatan, serta indikator apa yang Anda tetapkan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan dalam 5 tahun pemerintahan. Waktu Anda 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Kesehatan Kota Asgar ini merupakan cerminan dari Kota Asgar itu sendiri. Masyarakat sehat, pemerintahannya pun sehat, di mana kami mengacu pada indeks kesehatan nasional, di mana ada IPL, di mana program kami adalah untuk mobile puskesmas, mobile per desa, merupakan adalah kunci dari bagaimana menangani kasus-kasus kesehatan untuk meningkatkan kesehatan di Kota Asgar itu sendiri. Kemudian selain itu kolaborasi antara lintas sektor baik itu dari JKN maupun dari BPJS, kami turut serta untuk mengikuti bagaimana jalannya JKN dan BPJS ini disosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Asgar 2025. Di sesi ini sama seperti sesi sebelumnya, hanya saja kali ini giliran dari para wakil wali kotanya yang akan saling bertanya satu sama lain. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan indikator yang diambil, dan kami himbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan atau singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Dan kertas dan amplop indikator ini mohon diserahkan kepada moderator, dan nantinya moderator yang akan membuka dan memperlihatkannya. Dan waktu untuk bertanya 30 detik, sementara waktu untuk menjawab dan menanggapi 40 detik. Dipersilakan kepada calon wakil wali kota nomor 1 untuk mengambil indikator. Dalam pendidikan. Saya persilakan kepada calon wakil kota nomor 1 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor 2 sesuai dengan indikator yang sudah disiapkan. Let's go. Waktu untuk bertanya sekitar 30 detik sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan untuk calon wakil wali kota pas nomor urut pertama, nomor urut kedua, yaitu bagaimana paslon membantu pelaku pendidikan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan usaha lokal dan juga UMKM. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Dalam visi kami yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai sumber daya utama kita, pendidikan harus menyatu dengan kebutuhan ekonomi lokal. Karena itu kami akan bekerja sama dengan pelaku pendidikan untuk menghadirkan pelatihan vokasional berbasis potensi kita, mulai dari pengolahan hasil seni dan ekonomi kreatif hingga UMKM. Fokus kami bukan hanya pelatihan, tapi memastikan kurikulum lokal benar-benar menjawab kebutuhan usaha warga. Jawaban yang sangat bagus ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana memastikan pelatihan itu akan tersebar secara merata di semua kelurahan, bukan hanya di pusat saja. Lalu dijelas itu ada program 90 hari skill acceleration, itu merupakan pelatihan untuk guru honorer, di mana di situ juga bukan hanya sekedar teorian, tapi juga terdapat pendampingan, pelatihan langsung, dan juga monitoring selama program tersebut berjalan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ditanya bagaimana agar tidak adanya ketimpangan. Sesuai program kami bersama Gen Z untuk Ngariun, di mana itu ada program kami untuk bersama-sama membahas program kerja itu untuk kemajuan
maju ekonomi pendidikannya. Terima kasih. Indikatornya adalah ketahanan pangan daerah. Paslon 02, visi Anda bicara sejahtera tanpa kemiskinan, tapi harga pangan terus naik dan petani tetap dirugikan. Program bantuan sosial tidak menjawab masalah distribusi, fluktuasi harga, dan rantai pasok. Apa solusi Anda untuk menstabilkan harga pangan tanpa menekan pendapatan petani, mengingat visi Anda tidak menyentuh sistem produksi dan tata niaga pangan sama sekali? Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pangan ya, jadi kami tentunya ingin harga pangan ini tidak naik tinggi, tapi petani juga tetap mendapatkan keuntungan. Nah, caranya tentunya kami akan mendorong warga untuk melakukan kebun pangan agar di setiap keluarga itu bisa terpenuhi. Lalu untuk petani kecil kami juga akan bantu dari modal ya, dan juga pemasaran supaya mereka itu bisa menjual dengan harga yang lebih baik. Dengan begitu tentunya masyarakat bisa membeli makanan dengan harga yang terjangkau. Terima kasih. Ini jawaban yang sangat solutif. Namun di balik itu, jika semua masyarakat dapat membangun kebun pangan sendiri, lalu bagaimana dengan kondisi petani? Jika warganya saja memiliki pangan, lalu bagaimana dengan nasib petani yang pengurangan konsumennya seperti itu? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari paslon nomor 2 ya, terkait dengan petani tadi, lalu bagaimana nasib petani seperti itu kan? Karena kan dengan adanya kebun pangan ini kan jadi menjadikan penjualan itu tentunya dengan harga yang lebih baik, tetapi petani juga tentunya mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Kita masuk ke segmen terakhir, pasangan calon akan memberikan pertanyaan penutup selama 1 menit. Langsung saja kepada pasangan calon berurut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutupan dalam waktu 1 menit dimulai Anda berbicara. Dimohon berdiri kembali. Warga Asgar, kami hadir bukan untuk janji kosong, tapi dengan rencana kerja yang nyata dan bisa langsung dijalankan. Bantuan tepat sasaran, layanan cepat dan bersih, ekonomi bergerak, dan lingkungan nyaman. Bersama Anda, Asgar bisa cepat, cerdas, dan berpihak pada masyarakat. Kami maju untuk mendengarkan keluhan Anda. Semua program dari sosial, ekonomi, dan juga layanan publik, serta lingkungan, sampai pendidikan dan juga skill adalah langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat. Mari kita wujudkan kota Asgard yang maju, aman, sejahtera, dan juga benar-benar jelas arah pembangunannya. Sekarang saatnya melangkah bersama menuju masa depan Asgard yang lebih baik. Jelas memimpin Asgard maju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup perjalanan kampanye ini, saya ingin mengajak seluruh warga Kota Asgard untuk membangun daerah yang berkeadilan, asri, kreatif, sejahtera, dan penuh inovasi. Visi kami bukan hanya sekedar slogan, tetapi komitmen nyata kami untuk membangun daerah yang menyentuh langsung kehidupan kita bersama. Keberhasilan membangun daerah yang berkeadilan berarti memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan dan pembangunan tanpa diskriminasi. Keindahan dan kelestarian alam, mari kita jaga untuk kualitas hidup hijau di masa depan anak cucu kita. Kreativitas dan inovasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membangun Kota Asgard yang tidak hanya maju di ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang bagi ide desa baru yang menyejahterakan. Mari kita jadikan momentum pilkada ini titik awal perjalanan kita untuk membangun Kota Asgard yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Dengan dukungan partisipasi masyarakat dan pemerintah, saya yakin visi ini akan menjadi kenyataan. Bersama,
Tapi yang lagi Ibu Nabila, ini untuk surat-suratnya ya. Iya, Devina. Ibu Devina, ini surat-suratnya. Atas nama Ibu. Ini suratnya. Atas nama Izmi. Surat-suratnya. Oh ya. Atas nama Ini surat-suratnya. ini mah power ya. Sini. Alhamdulillah Ibu Lina terus nih. Ibu Afri, surat-suratnya Ibu. Atas suaranya. Atas nama Mia. Ibu Mia, surat-suratnya Ibu Mia. Atas nama Naila. Naila, surat-surat. Tasnya boleh, tasnya. Tasnya dari bawah. Barang bawaannya jangan dibawa ya. Atas nama Tia. Atas nama Leni. Ibu Leni, surat-surat Ibu Leni. Ibu Leni Rizka. Rizka, surat-surat. Ini tugas yang dikerjain. Atas nama Tia. Ibu Tia, surat-surat. Datang Bapak Mantan. Kemudian kalau kita telah di TPS, kopinya boleh. Atas nama Mutiara. Ibu Mutiara, silakan Ibu Mutiara. Atas nama apa? Bapak apa, silakan Bapak. Atas nama Siti. Siti.
Atas nama Ali Akbar. Silakan Bapak Ali. Atas nama Rahma. Silakan Ibu Rahma. Atas nama Desa. Bapak Hendra silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nama Senia. Ibu Senia. Silakan Ibu. Mohon maaf Pak Ibu, ini saya dikasih 2 surat. Jangan. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Terima kasih atas kebijakannya Bapak Hendra. Silakan Ibu Nur, Ibu. Amel. Silakan Ibu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pencoblosan wali kota dan wakil wali kota Kota Asgar. Sekarang di sini ada kotak surat suara yang tidak terpakai. Ada 13 surat suara. Kemudian di sini ada kotak suara. Masih disegel ya teman-teman? Disegel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya kotak suaranya. Kita buka ya teman-teman. Saya tumpahkan surat suaranya ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Pertama ada Jihan Nene. Sajida. Nomor 1. Nomor 2. Wah, ini tidak dicoblos ya teman-teman.